Bab 771-775. Apa? Meskipun mereka telah bertaruh, Zuo Bufan sama sekali tidak siap untuk menanggalkan pakaiannya. Dia benar-benar tidak ingin melepas pakaiannya di depan banyak orang dan berlari pulang dalam keadaan telanjang. Dia hanya bisa melihat Zhao Weimin untuk meminta bantuan. Zhao Weimin menghela napas. Jika Zuo Bufan tahu ini lebih awal, dia tidak akan bertaruh. Zuo Bufan terlalu bangga pada dirinya sendiri. Namun, apapun yang terjadi, dialah yang membawa Zuo Bufan ke sini. Tidak pantas membawanya kembali dalam keadaan telanjang. Dia berkata kepada Qin Haodong, "Qin kecil, Dr. Zuo sudah tahu bahwa dia salah, tolong lupakan saja." Zuo Bufan segera menyusul dan berkata, "Ya, Dr. Qin, saya salah. Saya akan meminta maaf secara terbuka kepada dokter Tiongkok itu saat saya kembali. Apakah tidak apa-apa jika saya tidak menanggalkan pakaian saya?" Qin Haodong berkata, "Baiklah, tidak, jika kau kalah, kau harus mengakuinya. Namun karena Menteri Zhao menjadi perantaramu, aku akan berkompromi. Aku tidak menginginkan celana panjangmu, tetapi kau harus melepas jaketmu." Dia baru saja berbicara dengan fasih menentang pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong bertekad untuk memberi pelajaran kepada orang seperti itu, atau dia pasti akan membuat kesalahan yang sama lagi di masa mendatang. Zuo Bufan menatap Zhao Weimin meminta bantuan lagi, namun kali ini, Zhao Weimin langsung mengabaikannya dan melihat keluar jendela. Zhao Weimin sangat menyadari bahwa Qin Haodong telah membuat konsesi demi dirinya dan dia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Terlebih lagi, Zuo Bufan sudah bertindak terlalu jauh tadi, jadi wajar saja jika dia diberi pelajaran. Zuo Bufan tidak punya pilihan selain melepas mantelnya sambil melotot ke arah Qin Haodong. Sekarang dia terlalu malu untuk tinggal di sini. Dia berlari keluar dari sanatorium tanpa menoleh ke belakang, bertelanjang dada. Asistennya, yang sedang menunggu di luar di mobilnya, terkejut melihat dia berlari keluar dengan baju terbuka. Saat itu musim gugur, mengapa wakil presiden begitu kepanasan? Zuo Bufan masuk ke dalam mobil dan berteriak kepada asistennya, "Apa yang kamu lihat? Cepat nyalakan mobilnya." Di halaman, Shen Tiejun mengeluarkan kartu bank dan menyodorkannya ke tangan Qin Haodong. "Dr. Qin, ini 500.000 yuan, terima kasih telah menyelamatkan ayahku." Sebagai anggota keluarga militer dan politik, ia memiliki pengaruh besar dalam politik, tetapi ia tidak kaya secara finansial. Hanya 500.000 yuan yang ia miliki. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan kartu itu. Lingkungan internasional yang stabil yang kita nikmati saat ini adalah berkat kerja keras Tuan Shen dan rekan-rekannya. Saya tidak seharusnya membebankan biaya kepadanya untuk perawatan medisnya. Apa? Melihat Qin Haodong bersikeras tidak menerima uang itu, Shen Tiejun memandang Mu Baishen dengan malu. Mu Baishen berkata, "Lakukan saja apa yang dikatakan Little Qin, dia juga memberiku perawatan medis gratis. Bagaimanapun, dia adalah pacar Ming Rui, kita semua adalah keluarga." Mendengar perkataan Pak Tuamu, Shen Tiejun hanya bisa menyimpan kartunya. Tuan Tua Shen berkata, "Anak muda, kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tuan Tuamu telah mengatakan bahwa kita akan menjadi keluarga di masa depan. Kita cukup berpengaruh di Huaxia. Jika ada yang bisa kami lakukan untukmu, jangan ragu untuk memberi tahu kami." Dengan nutrisi dari Ki asli kayu hijau, dia tidak terlihat seperti pasien yang baru saja pulih dari penyakit serius. Sebaliknya, dia bersemangat. Sambil menatap Hua Mingrui, dia berkata, "Betapa cepatnya waktu berlalu, kamu masih gadis kecil saat aku terluka, sekarang kamu sudah dewasa, kapan kamu akan menikah? Aku harus minum." Wajah Hua Mingrui memerah. "Kakek Shen, kau mengolok-olokku lagi. Seseorang seharusnya menikah saat sudah cukup umur, apa yang perlu dipermalukan? Lagi pula, kamu dan Dr. Qin benar-benar pasangan yang cocok, menurutku kalian berdua sangat cocok." Setelah mengatakan itu, Shen Amuo menoleh ke Shen Tiejun dan berkata, "Nak, apa yang kau tunggu? Cepat siapkan hidangan dan anggur, aku dan Pak Tuamu akan minum-minum dengan Dr. Qin." Shen Tiejun berkata, ayah baru saja sembuh dari penyakit serius, tidak baik bagi ayah untuk minum alkohol, bagaimana jika ayah kambuh lagi?" Qin Haodong berkata, "Tidak apa-apa, orang tua itu sudah sembuh total, tidak apa-apa jika dia minum sedikit." Meridian yang disambungkannya kembali dengan Ki asli kayu hijau lebih kuat daripada sebelum cedera, jadi tidak ada kemungkinan kambuh sama sekali. Setelah minum beberapa minuman dengan kedua lelaki tua itu, dia kembali ke Sekte Tang dan menemani Su Hui ke klinik keesokan harinya. Sekitar pukul 9 pagi, saat ia baru saja memeriksa seorang pasien, ponsel di sakunya berdering. Ternyata Zhao Weimin yang menelepon. Mereka baru saja bertemu kemarin, dan sekarang dia menelepon. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia masuk ke ruang pijat sambil membawa ponselnya dan menjawab panggilan telepon. Zhao Weimin buru-buru berkata, "Qin kecil, di mana kamu sekarang?" Qin Haodong berkata, "Saya di klinik Donghui. Tunggu aku di sana, ada sesuatu yang mendesak untuk kubicarakan denganmu."
Setelah mengatakan itu, Zhao Weimin segera menutup telepon. Qin Haodong menyimpan ponselnya, tetapi dia bingung. Apa yang bisa membuat menteri begitu cemas? 6 atau 7 menit kemudian, Zhao Weimin bergegas masuk dari luar. Qin Haodong mempersilakannya masuk ke ruang pijat dan menutup pintu. Menteri Zhao, ada apa? Qin kecil, sesuatu yang besar telah terjadi. Zhao Weimin menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya baru saja menerima laporan dari Departemen Kesehatan Provinsi Yunnan, ada beberapa pasien yang sangat istimewa di sana. Qin Haodong berkata, wajar jika orang jatuh sakit, dan cukup umum bagi mereka untuk menderita beberapa penyakit yang sulit dan rumit, itu bukan masalah besar, bukan? Tidak sesederhana itu. Zhao Weimin menceritakan kisahnya dengan berat hati. Di perbatasan antara Provinsi Yunnan dan Myanmar, terdapat sebuah desa kecil bernama Oksen yang jumlah penduduknya sedikit. Sekitar 2 atau 300 rumah tangga tinggal di sana. Di belakang desa itu terdapat sebuah gunung besar yang disebut Gunung Savage. Banyak penduduk desa mencari nafkah dengan berburu di sana. Baru 4 hari yang lalu, seorang penduduk desa bernama Niu Erwa kembali dari perjalanan berburu di pegunungan dan tiba-tiba terserang demam tinggi dan kejang-kejang. Keluarganya mengirimnya ke rumah sakit daerah. Diagnosis rumah sakit menyatakan bahwa ia hanya menderita flu biasa dan demam. Setelah disuntik, ia dipulangkan ke desa untuk pemulihan. Niu Erwa tidak lagi demam setelah kembali ke rumah, tetapi ia masih koma. 3 hari kemudian, dia tiba-tiba terbangun. Namun, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain, dia berjalan kaku, seperti zombie dalam film-film. Dia telah kehilangan akal sehatnya dan tidak mengenal keluarga dan teman-temannya. Dia sangat haus darah dan akan menggigit siapapun yang ditemuinya. Dia menggigit beberapa penduduk desa secara berturut-turut. Lebih dari selusin pemuda berkumpul di desa, mencoba menaklukkannya, tetapi orang ini sangat kuat setelah menjadi gila. Dia menggigit beberapa penduduk desa lagi sebelum diikat. Tetapi belum lama setelah ia ditundukkan, penduduk desa yang terluka mulai merasakan demam dan kejang-kejang yang sama seperti sebelumnya. Wajah Qin Haodong tiba-tiba menjadi suram. Sepertinya penyakitnya menular, seperti krisis biokimia dalam film. Zhao Weimin berkata dengan berat, itu benar, penduduk setempat juga memikirkan hal ini, mereka melaporkan masalah ini ke pemerintah daerah tidak berani menunda, mereka segera melaporkannya ke pejabat tinggi, dan akhirnya pemerintah Provinsi Yunnan menerima pesannya. Pemerintah Provinsi Yunnan meminta Departemen Kesehatan untuk mengirim tim ahli ke desa Oksen untuk melakukan tes darah terhadap penduduk desa yang terluka dan Niu Erwa, mereka menemukan virus yang sangat langka dalam darah mereka, dan dipastikan bahwa Niu Erwa dan penduduk desa lainnya menderita virus yang sama. Apakah ada obat yang efektif untuk virus ini? Tanya Qin Haodong. Zhao Weimin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada obat yang manjur, Departemen Kesehatan Yunnan tidak akan melaporkannya. Virus ini adalah spesies baru dan belum pernah terlihat sebelumnya, tidak ada vaksin pencegahan dan tidak ada pengobatan yang manjur. Satu-satunya kabar baik adalah saat ini virus tersebut ditularkan melalui darah dan tidak terlalu sulit untuk dicegah. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, Menteri Zhao, tampaknya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda lupa bagaimana Niu Erwa terinfeksi virus. Jika kita tidak menemukan akar penyebabnya, kita tidak dapat sepenuhnya mencegahnya. Orang lain mungkin juga terinfeksi. Zhao Weimin menepuk pahanya. Saya benar-benar lupa tentang ini. Sekarang semua pekerjaan pencegahan dan pengendalian difokuskan pada Niu Erwa dan penduduk desa lain yang terinfeksi. Kita lupa bahwa ada sumber infeksi yang tersembunyi. Qin Haodong bertanya, bagaimana keadaan Niu Erwa sekarang? Apakah dia sudah kembali normal? Bisakah dia memberitahu kami bagaimana dia terinfeksi virus ini? Belum, Niu Erwa masih dalam kondisi seperti zombie dan tidak waras sama sekali, kata Zhao. Nanti, saya akan menelepon mereka dan meminta mereka melakukan pemeriksaan fisik terperinci terhadap Niu Erwa. Kita harus menemukan sumber virusnya. Qin Haodong berkata, Menteri Zhao, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Para pakar dari Kementerian Kesehatan telah berkonsultasi dengan Asosiasi Medis Dunia tentang virus tersebut. Virus ini memang baru ditemukan, dan belum ada cara pencegahan atau pengobatannya, kata Zhao. Ia melanjutkan, virus ini sangat mengerikan dan jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan krisis biokimia yang nyata. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan memutuskan untuk mengirim tim ahli ke Provinsi Yunnan untuk memberantas krisis ini dari sumbernya. Tim tersebut akan mencakup para ahli dari Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok, Pengobatan Barat, dan Biokimia, serta para peneliti dari Pusat Penelitian Biologi. Saya berharap kita dapat bekerja sama untuk memberantas virus yang baru muncul ini. Qin Haodong mengangguk. Kementerian Kesehatan tidak diragukan lagi melakukan hal yang benar. Zhao Weimin berkata, Qin kecil, aku memilihmu dan Tuan Sun Feng dari Klinik Raja Pengobatan untuk mewakili TCM. Zuo Bufan bertanggung jawab atas pengobatan barat, dan dia juga pemimpin kelompok ini.
Saya tahu Zuo Bufan sombong dan angkuh, dan dia tidak senang denganmu kemarin, namun, saya harap kamu akan mengingat gambaran besarnya dan memastikan bahwa misi ini selesai. Qin Haodong berkata, Menteri Sao, jangan khawatir, saya bisa memprioritaskannya. Sao Weimin mengangguk puas. Bagus, kali ini, awalnya aku ingin kau menjadi pemimpin tim, namun, mengingat pengobatan barat lebih baik dalam menangani virus, aku meminta Zuo Bufan untuk memimpin tim. Qin Haodong berkata, Menteri Sao, tidak masalah siapa yang memimpin tim, prioritas utama kami adalah menghilangkan krisis. Sebagai seorang dokter, ia baru saja merasakan betapa seriusnya virus itu. Jika virus itu menyebar tanpa pengendalian yang efektif, seluruh umat manusia akan terancam. Sao Weimin berkata, tim ahli akan berangkat malam ini, silakan bersiap, pada prinsipnya, Anda dapat membawa asisten. Qin Haodong berkata dengan heran, Menteri Sao, situasi di sana sudah sangat kritis, mengapa kita tidak segera berangkat, mengapa kita harus menunggu sampai larut malam? Sao Weimin menghela napas dan berkata, saya juga khawatir, tetapi kelompok ahli membawa banyak peralatan medis, jadi mereka membutuhkan pesawat khusus, Kementerian Kesehatan tidak memiliki pesawat, jadi kami harus berkomunikasi dengan Departemen Penerbangan, dan mereka mengatakan akan ada pesawat gratis di malam hari. Qin Haodong berkata, Menteri Sao, kebetulan saya punya pesawat pribadi, kita bisa menggunakannya sekarang. Benarkah? Hebat sekali, Qin kecil, kau telah banyak membantuku. Sao Weiren sangat gembira. Aku akan segera memberitahu anggota panel ahli dan meminta mereka untuk segera berkumpul di bandara. Ketika semua orang sudah di sini, kita akan segera berangkat. Qin Haodong berkata, Menteri Sao, Anda terlalu sopan, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan sesuatu bagi negara. Saya akan meminta seseorang untuk segera mengirimkan informasi tentang pesawat itu ke ponsel Anda. Saya akan pergi ke bandara sekarang. Bab 772 panel. Sao Weimin berkata dengan gembira, baiklah, silakan bersiap-siap dulu, aku akan kembali untuk memberi tahu mereka. Setelah itu, dia masuk ke Audi A6 di pintu dan bergegas kembali ke Kementerian Kesehatan. Setelah Sao Weimin pergi, Su Hui datang dan bertanya, Haodong, ada apa yang terjadi? Qin Haodong menceritakan secara singkat kepadanya tentang kejadian di desa Oxen, lalu berkata, saya sekarang menjadi anggota panel, dan saya harus pergi ke Provinsi Yunnan sesegera mungkin. Mendengar perkataannya, Su Hui segera mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Haodong, aku ingin ikut denganmu. Sebaiknya kau tetap di sini, di sana sangat berbahaya. Su Hui telah bergabung dengan Sekte Tang, tetapi Qin Haodong tidak punya waktu untuk membantunya meningkatkan kultivasinya dengan kultivasi berpasangan. Saat ini, dia masih gadis biasa yang rapuh. Aku tidak peduli, aku ingin bersamamu. Jarang sekali Su Hui yang biasanya pendiam dan kalem, sekarang bertingkah seperti anak manja. Apakah kamu tidak takut digigit zombie? Aku tidak takut, kau akan bersamaku juga. Baiklah, aku bisa membawamu bersamaku, tetapi kau harus berjanji untuk mengikuti perintahku saat kau sampai di sana dan tidak pernah meninggalkan pandanganku. Qin Haodong akhirnya setuju untuk membawa Su Hui bersamanya. Dia pikir tidak ada masalah untuk merawat Su Hui dengan kultivasinya dan ini juga merupakan pengalaman yang sangat langka bagi seorang dokter. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Su Hui memasang tanda, tutup untuk bisnis, di pintu dan mulai berkemas dengan gembira. Qin Haodong berencana untuk berangkat setelah memberitahu keluarganya, tetapi sekarang setelah Su Hui ikut serta, situasinya menjadi lebih sulit. Gadis-gadis selalu membawa banyak barang saat mereka pergi keluar. 20 menit kemudian, Qin Haodong memasukkan semua barang yang telah disiapkan Su Hui ke dalam storage ring, dan kemudian mereka berdua berangkat ke bandara. Klinik pengobatan tradisional Cina Donghui berada di sisi barat ibu kota, sedangkan bandara berada di sisi timur. Mereka harus menempuh perjalanan melintasi seluruh area pusat kota untuk mencapai bandara. Meskipun keterampilan mengemudi Qin Haodong sangat hebat, mereka membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk melewati kota. Melihat bandara hanya berjarak belasan kilometer, ia pun menghela napas lega, namun pada saat itu mobil SUV yang melaju di sampingnya tiba-tiba berubah arah dan menabrak Range Rover miliknya. Kejadiannya tiba-tiba. Kecelakaannya hebat, dan kedua mobil berhenti di tengah jalan. Qin Haodong sangat marah hingga ia memukul setir mobil. Semakin ia cemas, semakin besar kemungkinan kecelakaan akan terjadi. Ia sedang terburu-buru untuk pergi ke bandara, tetapi ia malah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia keluar dari mobil dan melihat seorang pria parubaya jangkung dengan darah di sekujur kepalanya melompat keluar dari mobil di depannya. Dia menunjuk ke arah Qin Haodong dan memarahi, apa yang terjadi? Kamu tidak tahu cara mengemudi. Meskipun mereka tidak dekat, Qin Haodong masih bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Berapa banyak yang dia minum? Mereka masih terburu-buru untuk pergi ke Provinsi Yunnan. Qin Haodong tidak punya waktu untuk memperhatikan pemabuk ini. Dia menarik Su Hui dan berlari ke bandara.
Mobilnya rusak parah sehingga dia tidak bisa mengendarainya lagi. Qin Haodong awalnya ingin naik taksi, tetapi mereka berada di dekat bandara. Mereka jauh dari kota, jadi tidak mungkin naik taksi. Su Hui adalah gadis biasa tanpa kultivasi apapun. Dia terengah-engah setelah berlari beberapa ratus meter. Saat itu hari masih siang, jadi dia tidak bisa terbang sambil membawa pedangnya di depan umum. Dia hanya bisa berjongkok dan berkata kepada Su Hui, "Ayo, aku akan menggendongmu." Su Hui berkata, "Bagaimana aku bisa melakukannya? Masih ada lebih dari 10 kilometer lagi, lebih baik aku berjalan sendiri." "Kamu terlalu lambat, cepatlah, kita sedang terburu-buru." Qin Haodong menggendong Su Hui di punggungnya dan berlari ke bandara tanpa berkata apa-apa lagi. Berlari sambil menggendong seorang gadis di punggungnya cukup mudah bagi Qin Haodong. Namun sayangnya, dia tidak berani bertindak terlalu keterlaluan, jadi dia hanya bisa bergerak maju sedikit lebih cepat daripada orang biasa. Di landasan pacu bandara ibu kota, sebuah pesawat pribadi mewah terparkir di sana, siap berangkat. Sudah ada 7 atau 8 orang di kabin, semuanya adalah anggota panel. Mereka akan segera berangkat ke Provinsi Yunnan, dan pemimpinnya adalah Zuo Bufan, wakil presiden rumah sakit pusat ibu kota. Sambil memegang sebuah daftar di tangannya, dia melirik ke arah anggota kru di kabin dan berkata, "Perkenalkan, saya Zuo Bufan, pemimpin panel. Sekarang, izinkan saya melakukan absensi untuk melihat apakah semua orang ada di sini. Ye Ling dan Dong Ana dari Institut Biokimia. Aku di sini." Wanita itu berusia 30-an, mengenakan kacamata kawat emas dan tampak sangat anggun. Dia memiliki kecantikan intelektual. Dia adalah Ye Ling, seorang peneliti di Institut Biokimia. Di sebelah Ye Ling duduk seorang wanita centil berusia 20-an. Namanya Dong Ana, asisten Ye Ling. Para asisten untuk acara besar seperti itu biasanya dipilih oleh pejabat senior dan mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga terhormat, dan Dong Ana tidak terkecuali. Zuo Bufan mengangguk dan berkata lagi, "Wang Aimin dan Guo Tao dari Pusat Penelitian Biologi, apakah kalian di sini?" "Ya, Tuan, kami sudah sampai." Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia adalah Wang Aimin, seorang ilmuwan dari Pusat Penelitian Biologi. Seorang pria muda berusia 20-an duduk di sebelahnya. Dia adalah asistennya, Guo Tao. Dibandingkan dengan Wang Aimin yang tenang, Guo Tao tampak jauh lebih sembrono. Matanya sesekali melirik paha Dong Ana yang seputih salju. Zuo Bufan melanjutkan, "Zhao Meng, kepala dokter rumah sakit pusat. Di sini." Suaranya sangat keras, dan dijawab oleh seorang pemuda berusia 30-an yang duduk di sebelah Zuo Bufan. Dia adalah asisten Zuo. Setelah memastikan bahwa semua ahli di atas ada di sana, Zuo Bufan akhirnya mengerutkan kening dan berkata, "Sun Fengqing dan Sun Bowei dari pengobatan tradisional Tiongkok." Meskipun dia telah melihat keterampilan medis Qin Haodong yang menakjubkan kemarin, dia tetap menolak pengobatan tradisional Tiongkok. "Aku di sini." Pembicaranya adalah seorang pria tua berusia 70-an. Dia adalah Sun Fengqing, kepala klinik Raja Pengobatan. Meskipun dia seorang pria tua dengan rambut putih, dia memiliki wajah yang muda dan penuh semangat. Di sampingnya ada seorang pria muda, cucunya Sun Bowei. "Qin Haodong, Su Hui, kamu di sini." Zuo Bufan sudah melihat nama Qin Haodong, tetapi dia menempatkannya di urutan terakhir dalam panggilan terakhir. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap pemuda yang telah menanggalkan mantelnya kemarin. Tetapi suasana di dalam kabin sunyi senyap, tidak seorang pun menjawab. Zuo Bufan memanggil mereka lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Zhao Meng berdiri, menghitung semua orang di kabin, lalu berkata, "Pemimpin, kami sudah memeriksa nama-nama semua orang yang hadir, Qin Haodong dan Su Hui belum datang." Wajah Zuo Bufan langsung menjadi gelap. Itu keterlaluan, bagaimana dia bisa terlambat untuk misi yang begitu penting, apakah dia menunjukkan rasa hormat terhadap misi itu? Zhao Meng bergabung dengan panel karena koneksinya dengan para petinggi. Meskipun orang ini tidak memiliki banyak kemampuan nyata, keterampilan menyanjungnya adalah kelas 1. Meskipun dia belum pernah melihat Qin Haodong atau bahkan mendengar nama ini, dia bisa melihat rasa jijik Zuo Bufan terhadap orang ini. Dia langsung berkata, "Benar sekali, dia keterlaluan, bahkan orang penting sesibuk pemimpin tim pun datang tepat waktu, beraninya mereka terlambat." Ye Ling berkata, "Kita sedang terburu-buru kali ini, tidak dapat dihindari bahwa seseorang mungkin akan terlambat beberapa menit, mari kita tunggu sedikit lebih lama." Zuo Bufan mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena hampir semua orang ada di sana, mereka mulai mengobrol tanpa sadar. Ini adalah pesawat pribadi. Meski luas, kursinya tidak banyak. Namun, joknya berlapis kulit, yang bahkan lebih nyaman daripada sofa di rumah mereka. Dong Ana menepuk jok kulit di bawahnya dan berseru, "Pesawat ini sangat mewah, aku penasaran siapa pemiliknya." Ye Ling duduk di sebelahnya,
tetapi dia jelas tidak terlalu menyukai asistennya. Dia menoleh ke jendela dan tidak mengatakan apapun. Guo Tao dari seberang segera datang dan berkata, saya setuju, pemiliknya pasti orang super kaya di ibu kota. Menteri Shao punya jaringan kontak yang luas sehingga dia bisa meminjam pesawat pribadi semacam ini untuk membantu kita menyelesaikan tugas tepat waktu. Orang lain juga terus melihat dekorasi mewah pesawat pribadi ini. Ada berbagai macam fasilitas rumah tangga seperti TV dan kulkas. Sebuah bar kecil berada di ujung pesawat, dan berbagai macam anggur berkualitas tinggi ditempatkan di lemari anggur. Sebagai kalangan elit dalam bidang penelitian ilmiah dan bakat medis, mereka akan selalu memilih kelas utama saat menaiki pesawat, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka menaiki jet pribadi yang mewah. Saat mereka mengobrol, 20 menit telah berlalu. Zuo Bufan menjadi semakin marah. Tidak apa-apa jika orang lain terlambat, tetapi Qin Haodong lah yang membuatnya marah. Merasakan emosinya, Zhao Meng berkata, pemimpin, saya rasa kita tidak perlu menunggunya lebih lama lagi. Dia tidak menghormati misi dan disiplin Anda. Jika dia ikut dengan kita ke Yunnan, dia hanya akan membuat kita mendapat masalah. Guo Tao juga tampak tidak sabar. Ia langsung berkata, benar sekali. Bagaimana mungkin dia terlambat? Menunggunya hanya membuang-buang waktu. Pada saat ini, Ye Liying, yang telah menatap keluar jendela, berkata, jangan khawatir, semuanya, sepertinya mereka akan datang. Orang-orang di kabin melihat keluar jendela dan melihat Qin Haodong menggendong seorang wanita cantik di punggungnya. Dia melangkah menuju pesawat dan segera memasuki gerbang keberangkatan. Qin Haodong berlari sepanjang jalan sambil menggendong Su Hui di punggungnya dan akhirnya naik ke pesawat. Dia tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf karena terlambat, ada kecelakaan kecil di jalan. Apakah permintaan maaf sudah cukup? Tahukah kamu apa operasi ini? Ini darurat, kenapa kamu terlambat? Zuo Bufan telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan sekarang dia akhirnya melampiaskan semua amarahnya. Qin Haodong mengerutkan kening, tetapi ketika dia memikirkan apa yang Shao Weimin katakan kepadanya tentang situasi keseluruhan, dia meminta maaf sekali lagi. Maaf, ada sesuatu yang besar terjadi, maaf membuatmu menunggu begitu lama. Zhao Meng berteriak, jika permintaan maaf membantu, kita tidak akan membutuhkan polisi. Apakah kamu menyadari pentingnya misi ini? Jika kita tiba di daerah bencana 1 menit kemudian, konsekuensinya akan lebih serius. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Melihat Qin Haodong mengenakan pakaian biasa dan belum cukup umur, Guo Tao tidak menganggapnya serius. Aku benci orang yang terlambat, kata Guo. Kamu membuang-buang waktu orang lain. Dong Ana awalnya tidak peduli dengan keterlambatannya, tetapi ketika dia melihat Su Hui yang begitu cantik sehingga tidak ada kekurangan yang terlihat, dia menjadi cemburu dan berkata, menurutku tidak ada yang istimewa. Mungkin mereka hanya saling mencintai. Mendengar sarkasme mereka yang tak ada habisnya, Su Hui merasa kesal dan berkata dengan marah, demi tiba di sini tepat waktu, kami mengalami kecelakaan dengan seseorang, dan mobil kami masih di jalan sekarang, lagi pula, Haodong sudah meminta maaf 2 kali, apalagi yang kamu inginkan. Oh, bagaimana bisa kau begitu sok suci setelah melakukan kesalahan? Dong Ana berkata, meskipun kami adalah panel sementara, kami harus memiliki aturan sendiri, aku rasa orang-orang sepertimu yang tidak memiliki disiplin tidak boleh bekerja dengan kami. Setelah melihat Su Hui, ekspresi terkejut melintas di mata Zhao Meng. Namun, mengingat Zuo Bufan, yang berdiri di sampingnya, dia berkata, saya setuju, saya tidak berpikir orang seperti itu yang tidak memiliki konsep waktu layak untuk tetap berada di panel kami, kita harus mengeluarkannya. Bab 773 dia memiliki intinya. Dong Ana juga berteriak, benar sekali, mereka harus dipecat bersama-sama. Guo Tao segera berkata, Tuan Zuo, cepatlah dan buat keputusan, saya tidak ingin bekerja dengan orang yang tidak tepat waktu. Sun Bowei ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sun Fengqing menghentikannya. Orang tua itu menghentikan cucunya, dan dia juga tidak berbicara mewakili Qin Haodong. Ada senyum tipis di wajahnya dari awal hingga akhir, dan dia ingin melihat bagaimana Qin Haodong akan menyelesaikan kekacauan itu. Ye Liying terus menatap kedua pemuda di depannya, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Wang Aimin bahkan tidak melihat mereka. Dia hanyalah seorang ilmuwan yang asyik dengan penelitian ilmiah dan tidak tertarik dengan intrik-intrik ini. Zuo Bufan mencibir dan berkata kepada mereka, kalian mendengarnya, bukan, semua orang di sini setuju untuk memecat kalian, itu bukan keputusanku. Pada titik ini, ekspresinya berubah tiba-tiba dan dia bersikap seperti pebisnis. Karena Qin Haodong dan Su Hui melanggar disiplin dengan serius saat pertama kali mereka berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dengan ini saya umumkan bahwa mereka dikeluarkan dari panel. Dia sangat puas setelah membuat pengumuman itu. Dia akhirnya membalas dendam atas apa yang telah dilakukan Qin Haodong padanya kemarin. Ketika dia mengetahui bahwa Qin Haodong juga ada di panel tersebut, dia sangat marah.
Dia telah memikirkan cara untuk mengusir orang ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada kesempatan yang sangat bagus. Qin Haodong melirik Zuo Bufan dan tahu bahwa orang ini jelas-jelas ingin membalas dendam pribadi. Meskipun waktu untuk pertemuan ini ketat, tidak ada waktu khusus untuk melapor, jadi dia sama sekali tidak terlambat. Dia hanya orang terakhir yang datang. Jika orang lain datang, Zuo Bufan tidak akan berkomentar apapun. Kemudian, dia melihat ke arah Zhao Meng dan yang lainnya yang sedang menertawakan kemalangan Qin Haodong. Orang-orang ini jelas-jelas mencoba menyanjung Zuo Bufan. Qin Haodong mencibir, "Tuan Zuo, apakah Anda yakin ingin memecat kami berdua? Tentu saja, kalau kamu tidak mengikuti aturan, kamu harus dikeluarkan, kamu sangat terlambat. Tuan Zuo, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan saksama, atau Anda mungkin akan menyesalinya nanti." Zuo Bufan tersenyum dingin. "Orang-orang sepertimu yang tidak mematuhi aturan harus dikeluarkan, bagaimana mungkin aku menyesalinya?" Zhao Meng mengikuti dan berkata, "Ya, menurutku kamu agak terlalu sombong, apakah menurutmu kita tidak bisa pergi ke Provinsi Yunnan tanpamu?" "Kau benar, setidaknya kau tidak bisa pergi sekarang." Qin Haodong juga benar-benar kesal dengan orang-orang ini. Meskipun Zhao Weimin telah memberitahunya bahwa situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting, itu tidak berarti bahwa tidak ada batasan. Dia harus keluar saat diperlukan. Dia berbalik dan berkata, "Kami tidak diterima di sini, ayo pergi." Kemudian dia meninggalkan pesawat bersama Su Hui. Semua orang di kabin mengira dia sedang berbicara dengan Su Hui. Sun Fengqing menggelengkan kepalanya diam-diam. Kemarin, ketika Sun Bowei kembali dan memberitahu dia bahwa dia telah kalah dari Qin Haodong, dia mengira pemuda itu cukup canggih. Namun sekarang tampaknya dia melebih-lebihkannya dan ini hanyalah orang biasa. Zuo Bufan, Zhao Meng, dan Dong Ana sangat gembira. Mereka menikmati mempermalukan orang lain di depan umum. Tetapi orang-orang ini segera menemukan bahwa pilot dan dua pramugari di kabin juga mengikuti Qin Haodong bersama-sama untuk meninggalkan pesawat. Zuo Bufan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mereka bisa pergi ke Provinsi Yunnan tanpa mereka? Dia buru-buru berteriak, "Apa yang akan kalian lakukan? Berhenti!" Pilot itu meliriknya seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Dia adalah seorang pilot yang dipilih dari anggota Daddy Security Company, jadi wajar saja dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang yang telah memecat bosnya. "Ini pesawat bos kita sudah diusir, apakah saya harus melayani Anda sekarang?" Pramugari cantik di belakangnya berkata, "Ngomong-ngomong, kalian harus keluar secepatnya, penerbangan dibatalkan, kita harus menutup pintu." "Apa, penerbangannya dibatalkan? Apakah dia pemilik pesawat itu?" Setelah mendengar kata-kata ini, yang lain menjadi bingung. Rasa kemenangan mereka pun memudar. Tak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa pemilik pesawat pribadi ini adalah Qin Haodong, dan mereka baru saja mengusirnya keluar dari pesawat. Sungguh tidak masuk akal. Mereka segera menyadari bahwa pesawat tidak akan lepas landas jika kapten memutuskan untuk membatalkan perjalanan. Zuo Bufan benar-benar tercengang. Dia tahu betul bahwa Kementerian Kesehatan sangat mementingkan operasi ini. Kalau tidak, mereka tidak akan memanggil jet pribadi dalam keadaan darurat untuk mengantar mereka ke tempat tujuan tepat waktu. Bukan masalah besar bahwa dia tidak membawa Qin Haodong ke Provinsi Yunnan, tetapi jika dia tidak dapat melaksanakan operasi ini, Zhao Weimin akan mengulitinya hidup-hidup. Dia kembali ke Huaxia karena terkesan dengan tawaran murah hati yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Perusahaan di negara M telah memutuskan kontraknya, dan jika kontraknya dengan Kementerian Kesehatan juga diputus, dia tidak akan punya tempat tinggal. Dengan keterampilan medisnya, dia tidak akan kehilangan pekerjaan, tetapi dia tidak akan pernah bisa menemukan pekerjaan dengan gaji sebagus itu di rumah sakit pusat. Pada saat yang sama, mata orang lain tertuju pada Zuo Bufan. Ye Liying, Wang Aimin, dan Sun Fengqing semuanya menatapnya dengan ketidakpuasan. Mereka merasa bahwa dia membesar-besarkan masalah kecil. Dan Zhao Meng, Dong Ana, Guo Tao, dan yang lainnya tidak membelanya lagi. Karena mereka datang untuk mendapatkan pengalaman, jika operasinya benar-benar kacau, Zhao Weimin akan marah dan mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Merasakan tekanan yang luar biasa, Zuo Bufan akhirnya menggertakkan giginya dan berdiri, berjalan menuju pintu masuk bandara. Dr. Qin, tolong jangan pergi." Pada akhirnya, dia menghentikan Qin Haodong, yang hendak pergi. Qin Haodong berbalik dan menatap Zuo Bufan sambil mencibir. "Pimpinan Zuo, aku sudah dipecat, kenapa kau tidak melepaskanku? Apa kau akan menangkapku? Aku hanya terlambat, dan itu bukan kejahatan, kan?" Zuo Bufan berkata dengan canggung, "Dr. Qin, sebenarnya, semua orang bercanda denganmu tadi." Pada saat ini, Dong Ana, Zhao Meng, dan yang lainnya juga datang. Zhao Meng berkata, "Ya, Dr. Qin, ini adalah pertemuan pertama kita, dan saya bercanda dengan Anda, mohon jangan pedulikan itu." Qin Haodong mengenakan pakaian biasa,
jadi Dong Ana mengira dia hanyalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang tidak punya apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang kaya yang memiliki pesawat mewah ini. Qin Haodong masih muda, tampan, dan kaya. Dia hampir menjadi yang terbaik dari semua pria. Pada saat ini, Dong Ana menatapnya dengan penuh nafsu. Dia tidak sabar untuk menindih Qin Haodong dan berhubungan seks dengannya. Adapun Su Hui di sebelahnya, karena Qin Haodong kaya, dia tidak peduli untuk berbagi Qin Haodong dengan beberapa gadis lagi. Ya, kamu sangat tampan, bagaimana mungkin aku mengusirmu? Dong Ana berbicara dengan suara yang manis. Suaranya lembut dan menawan, yang sama sekali berbeda dari suaranya yang kasar beberapa saat yang lalu. Qin Haodong melirik ketiga orang itu dan mencibir, apa kalian bercanda, apa kalian pikir aku idiot? Zuo Bufan baru saja berpura-pura, tetapi kebohongannya langsung terbongkar oleh Qin Haodong. Dia marah tetapi tidak bisa kehilangan kesabarannya. Untuk mempertahankan pemuda itu di sini, dia hanya bisa menyerahkan harga dirinya. Maaf, Dr. Qin, tadi saya memang salah, seharusnya saya tidak mempermasalahkannya, demi misi ini, mohon maafkan saya. Dia juga orang yang cerdas. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lolos begitu saja, dia langsung memilih untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Melihat Zuo Bufan telah mengakui kesalahannya, yang lain tidak lagi peduli dengan harga diri mereka. Mereka semua mengikuti dan berkata, Dr. Qin, saya minta maaf, kami baru saja melakukan kesalahan. Zhao Meng memutar matanya sambil meminta maaf. Dia pandai menyanjung orang lain, jadi tidak masalah baginya untuk mengakui kesalahannya. Yang dia pedulikan sekarang adalah mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan di kemudian hari. Sebaliknya, Dong Ana lebih tulus. Dia benar-benar merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan tadi dan hampir saja kehilangan seorang pria muda kaya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyenangkan Qin Haodong, dan akan lebih baik jika dia bisa berhubungan seks dengannya. Guo Tao menundukkan kepalanya. Pamannya adalah wakil direktur Institut Biologi. Kali ini, dia memanfaatkan latar belakang keluarganya untuk mendapatkan pengalaman di sini. Dia selalu sombong. Meskipun sekarang ia terpaksa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya karena situasi tersebut, ia sangat tidak yakin. Ia diam-diam memutuskan untuk membalas dendam pada Qin Haodong ketika ia mendapat kesempatan. Meskipun mereka bertiga mempunyai ide yang berbeda, mereka semua menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Qin Haodong berkata, ini misi yang mendesak, jadi aku setuju untuk menggunakan pesawat pribadiku untuk membantu kita tiba tepat waktu. Kalau tidak, kalian harus menunggu hingga larut malam. Menurut kalian, apakah aku membuang-buang waktu atau menghemat waktu? Karena dia sudah meminta maaf, Zuo Bufan tidak lagi menentang Qin Haodong. Dia segera mengangguk dan berkata, Dr. Qin, Anda bijak dan jujur, kami salah. Memikirkan situasi keseluruhan, Qin Haodong tidak lagi peduli dengan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya kepada pilot dan pramugari, dan mereka kembali ke pesawat bersama. Tak lama kemudian, pintu pesawat tertutup, dan setelah meluncur sebentar, pesawat terbang menuju Provinsi Yunnan. Setelah kembali duduk, semua orang memandang Qin Haodong dengan sikap yang sangat berbeda. Meskipun Zuo Bufan adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi ini dan ditunjuk sebagai ketua kelompok panel ahli, dia sekarang berada di pesawat orang lain. Dia adalah tamu sementara Qin Haodong adalah tuan rumah. Jadi dia tidak begitu sombong seperti sebelumnya. Masih ada senyum tipis di wajah Sun Fengqing, tetapi dia menatap Qin Haodong dengan penuh penghargaan, mungkin karena Qin Haodong berbagi pesawat pribadinya dengan panel dalam keadaan darurat atau mungkin karena hal lain. Ye Liying lebih penasaran terhadap Qin Haodong, sementara Dong Ana terus pamer di depannya, mencoba menggodanya dari waktu ke waktu. Guo Tao telah menggoda Dong Ana sejak dia naik pesawat. Sekarang wanita itu bahkan tidak menatapnya dan terus menggoda si bocah mainan, yang membuatnya semakin marah pada Qin Haodong. Sebaliknya, Zuo Bufan sangat tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Dia mengeluarkan komputer tablet dan berkata kepada orang-orang yang hadir, baru saja, Menteri Zhao mengirimi saya pesan baru. Departemen Kesehatan Provinsi Yunnan telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Niu Erwa untuk mencari sumber infeksi. Mereka menemukan 2 titik merah kecil di lehernya. Dia mungkin pernah digigit oleh sejenis makhluk sebelumnya, itulah sebabnya dia terinfeksi virus khusus ini. Menurut informasi saat ini, makhluk itu kemungkinan besar adalah kelelawar. Setelah itu, ia menyerahkan komputer tablet itu kepada Wang Aimin dan berkata, Profesor Wang, Anda seorang ahli penelitian hewan, ada foto-fotonya di sini, coba lihat apakah dia digigit kelelawar. Wang Aimin mengambil alih laptop, memperbesar foto Wang Erwa, dan melihatnya dengan saksama. Guo Tao, yang berada di sebelahnya, juga memeriksa dengan saksama. Meskipun dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, dia juga seorang mahasiswa jurusan biologi, jadi dia tahu beberapa informasi dasar. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa menit, Wang Aimin berkata, sudah lama, dan lukanya mulai berkeropeng,
jadi kami tidak bisa 100% yakin, namun berdasarkan bekas gigitan, kemungkinan besar itu adalah kelelawar. Untuk menunjukkan keahliannya, Guo Tao berkata, saya setuju dengan Profesor Wang, New Erwa pasti digigit kelelawar. Kemudian dia berkata kepada Zuo Bufan, pemimpin, saya punya pertanyaan. Bab 774 Kualifikasi. Zuo Bufan menatapnya dengan penuh arti dan berkata, mulai sekarang, kita berada di tim yang sama, jika ada yang tidak kamu mengerti, katakan saja padaku. Guo Tao berkata, situasinya memang sangat mendesak kali ini, saya mendengar bahwa 7 atau 8 penduduk desa telah terinfeksi virus tersebut, jika epidemi ini tidak dikendalikan secara efektif, konsekuensinya akan sangat serius. Saat ini, pengobatan barat dapat menyembuhkan penyakit, dan Institut Biokimia dapat mempelajari dan menganalisis virus langka tersebut. Pusat penelitian biologi kami dapat memberikan informasi tentang kelelawar sehingga kami dapat menemukan sumber virus tersebut. Tetapi saya tidak mengerti mengapa kita membutuhkan dokter pengobatan tradisional Tiongkok, apa yang dapat mereka lakukan, mungkinkah akar dan daun busuk itu dapat menghilangkan virus, saya tidak percaya. Hei, apa yang kamu bicarakan, apa maksudmu dengan mengatakan pengobatan barat dapat menyembuhkan penyakit, tidak bisakah kita, para dokter pengobatan tradisional Tiongkok, menyembuhkan penyakit? Ternyata orang ini mencoba mengada-ada dan menghina pengobatan tradisional Tiongkok. Sasarannya adalah Qin Haodong, tetapi yang pertama kali menentangnya adalah Sun Bowei. Meskipun Sun Bowei tidak menyukai Qin Haodong, keluarga Sun telah bekerja sebagai praktisi pengobatan tradisional Tiongkok selama beberapa generasi, dan mereka menganggap Sun Simiao sebagai leluhur mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain memfitnah pengobatan tradisional Tiongkok? Guo Tao berkata dengan nada meremehkan, apa masalahnya? Apakah saya salah? Praktisi pengobatan Tiongkok dapat menangani penyakit ringan seperti pilek dan demam. Tapi apa lagi yang dapat Anda lakukan? Tahukah Anda ada berapa spesies virus? Tahukah Anda seperti apa struktur virus itu? Tahukah Anda jenis antibiotik apa yang ampuh untuk virus itu? Tahukah Anda metode pengobatan apa yang paling tepat sasaran? Sun Bowei terdiam oleh serangkaian pertanyaan Guo Tao. Meskipun ia juga pernah kuliah, ia mengambil jurusan pengobatan tradisional Tiongkok, jadi ia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan barat. Sun Fengqing menggelengkan kepalanya pelan. Cucunya masih terlalu muda untuk bisa mengendalikan emosinya. Qin Haodong, di sisi lain, memiliki kesan yang lebih baik terhadap Sun Bowei, yang telah bangkit dan melindungi pengobatan tradisional Tiongkok saat ini, yang telah memenangkan hatinya. Dia berkata, Tuan Guo, benar, saya rasa pertanyaan Anda tidak masuk akal. Kami mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok memiliki sistem pengobatannya sendiri, tidak perlu tahu tentang pengetahuan pengobatan barat. Sun Bowei tersadar dan berkata, benar sekali, kami adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok, yang perlu kami lakukan hanyalah merawat pasien, mengapa kami perlu mempelajari virus-virus itu? Guo Tao melotot ke arah Qin Haodong dan berkata, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang pengobatan, tetapi sumber infeksinya kemungkinan besar adalah kelelawar. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kelelawar? Tahukah kamu berapa jumlah gigi kelelawar? Tahukah kamu seperti apa kebiasaan hidup kelelawar? Tahukah kamu berapa jenis bubuk darah yang dibawa kelelawar di tubuhnya? Pertanyaannya sangat mengesankan. Dia yakin bahwa bocah mainan ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan profesional seperti itu sama sekali. Benar saja, Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bergabung dengan panel ahli, apakah karena kamu punya pesawat? Guo Tao kini merasa yakin. Bagaimanapun, pesawat itu kini berada di udara. Sehebat apapun Qin Haodong, ia tidak dapat meminta pesawat itu untuk berbalik dan terbang kembali, apalagi menjatuhkannya dari udara. Karena itulah dia berani bangkit dan memprovokasi Qin Haodong tanpa ampun. Dia ingin mempermalukan Qin Haodong dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun kali ini, Qin Haodong sama sekali tidak memedulikannya. Sebaliknya, ia berkata kepada Su Hui sambil tersenyum, kami baru saja pergi terburu-buru dan belum makan siang, apakah kamu lapar? Su Hui mengangguk. Dia sibuk sepanjang pagi. Saat itu sudah pukul 1:10 siang, dan dia memang lapar. Selain itu, ibu kotanya berjarak ribuan kilometer dari provinsi Yunnan. Mereka diperkirakan tiba saat senja, jadi mereka harus makan siang. Mereka bukan satu-satunya yang merasa lapar. Yang lainnya juga sudah bergegas ke pesawat dan tidak ada yang sempat makan siang. Jadi tidak seorang pun berbicara lagi, dan mereka semua sedang menunggu makan siang. Baiklah, mari kita makan siang, kata Qin Haodong sambil melambaikan tangan kepada dua pramugari di sebelahnya. Mereka segera mulai menyajikan makanan. Makan siangnya berupa hidangan yang sudah disiapkan. Ada banyak hidangan di setiap piring, termasuk daging sapi dengan saus, potongan ayam rebus, ikan kukus, beberapa sayuran, dan nasi, yang baunya harum dan menggugah selera makan mereka.
Para pramugari membagikan paket makanan dan memberikan satu kepada masing-masing dari mereka. Namun Guo Tao tidak mendapatkan apapun. Dia tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak, "Qin Haodong, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu ingin membalas dendam?" Qin Haodong mengambil sepotong daging sapi dengan saus, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya perlahan. Setelah menelannya, dia berkata pelan, "Tuan Guo, saya juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda untuk mengetahui apakah Anda tahu jawabannya." Guo Tao berkata dengan marah, "Kau tidak yakin, kan? Selama pertanyaan itu terkait biologi, aku pasti bisa memberimu jawaban yang benar." Dalam hal pengetahuan profesional, meskipun dia tidak sebaik Profesor Wang Aimin, dia merasa dirinya 100 kali lebih baik daripada yang lain. Qin Haodong menunjuk ayam rebus di depannya dengan sumpitnya dan berkata, "Tuan Guo, beritahu saya, apa warna ayam ini saat masih hidup?" Guo Tao hampir tersedak ludahnya sendiri. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu jawabannya, kan? Kalau begitu, katakan padaku, berapa banyak bulu yang dimiliki sapi ini saat masih hidup, berapa banyak sisik yang dimiliki ikan ini, berapa banyak makanan yang dimakannya, berapa beratnya?" Guo Tao berkata dengan marah, "Qin Haodong, pertanyaan macam apa ini, siapa yang bisa menjawabnya?" Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaannya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk makan?" Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Awalnya, mereka mengira Qin Haodong telah menelan amarahnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa serangan balik pemuda itu akan begitu spesifik dan tajam. Guo Tao tersipu, dan wajahnya semerah hati babi. Dia berkata dengan marah, "Apakah pertanyaan-pertanyaan ini ada hubungannya dengan makan siangku?" Qin Haodong berkata, "Bisakah pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan penyakit? Apakah hal-hal yang tidak masuk akal yang Anda tanyakan kepada kami ada hubungannya dengan apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi anggota panel? Ketika Anda makan daging sapi, Anda tidak perlu tahu seluk-beluk sapi. Mengapa kita, praktisi pengobatan Tiongkok, harus mencari tahu situasi kelelawar dan ular? Kita hanya perlu bisa mendetoksifikasi dan menyembuhkan penyakitnya. Sisanya hanya omong kosong. Mengenai kualifikasi praktisi pengobatan Tiongkok kami untuk bergabung dengan panel ahli, itu bukan sesuatu yang dapat dipertanyakan oleh orang yang tidak berguna seperti Anda. Tutup mulut saja dan kembalilah untuk mendapatkan manfaat Anda." Karena terbongkar di depan umum, Guo Tao merasa kesal dan berteriak dengan marah, "Qin Haodong, apapun yang terjadi, kamu tidak punya hak untuk mengambil makan siangku." Qin Haodong mencibir, "Tuan Guo, Anda harus tahu bahwa saya meminjamkan pesawat itu ke Kementerian Kesehatan. Lagi pula, Anda juga anggota panel ahli, Anda boleh naik pesawat saya, tetapi saya tidak berjanji kepada Menteri Shao bahwa saya akan bertanggung jawab atas logistik. Pada prinsipnya, setiap orang harus membawa bekal makan siangnya sendiri. Saya bersedia menyediakan makanan untuk orang lain, tetapi saya tidak bersedia memberi makan orang seperti Anda." Guo Tao tersipu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang, pesawat itu milik Qin Haodong dan makanannya juga disajikan olehnya. Bukan tugasnya untuk menyajikan makanan. Dia tidak punya hak untuk meminta Qin Haodong menyiapkan makan siang untuknya. Perutnya berbunyi saat dia mencium aroma makanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zuo Bufan untuk meminta bantuan. Namun, ia mendapati bahwa para pembantu dan rekan seperjuangannya bahkan tidak memandangnya, dan mereka semua sedang makan siang, termasuk Zuo Bufan. Mereka bahkan tidak mengangkat kepala, dan tidak ada yang mau berbicara untuknya. Faktanya, semua orang di pesawat menyadari bahwa pemuda itu sangat berkuasa. Jika mereka membela Guo Tao, makan siang di hadapan mereka mungkin akan habis. Guo Tao hanya bisa melihat orang lain makan, dan dia terus menelan ludah. Dia sangat menyesal sekarang. Mengapa dia harus memprovokasi Qin Haodong sekarang? Bahkan jika dia ingin mengajukan pertanyaan, dia seharusnya menunggu sampai mereka makan siang. Dia dalam kekacauan sekarang. Setelah makan siang, pramugari menyingkirkan semua piring, dan semua orang bersandar di kursi mereka untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, wajah Ye Liying menjadi pucat pasi. Dia mengerutkan kening dan tampak sangat kesakitan. Qin Haodong berkata, "Nona, apakah Anda sekarang menderita mabuk udara?" Ye Liying mengangguk dan berkata, "Ya, saya memang mudah mabuk udara, saya bisa bertahan dalam penerbangan pendek, tetapi saya akan merasa mual dalam penerbangan panjang." Pada saat ini, Zhao Meng datang dan berkata, "Nona, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Direktur Bagian Penyakit Dalam di Rumah Sakit Pusat dan baru saja kembali dari negara M. Ada apa dengan Anda, bolehkah saya melihatnya?" Ia datang ke sini untuk mencari pengalaman, tetapi tidak buruk juga baginya untuk mengenal beberapa wanita cantik dalam prosesnya. Jadi setelah naik pesawat, ia terus memandangi 3 wanita di sisi yang berlawanan. Wanita tercantik di pesawat itu adalah Su Hui, tetapi dia duduk di samping Qin Haodong sepanjang waktu. Dia bahkan tidak menatapnya,
jadi Qin Haodong sudah menyerah untuk menggodanya. Meskipun wanita di depannya sedikit lebih tua, dia tetap sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Dia adalah wanita muda yang matang yang paling disukai pria, jadi pria ini memanfaatkan kesempatan itu dan segera datang untuk menyenangkannya. Ye Liying memegang dahinya dengan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Dr. Zhao, saya baik-baik saja, saya hanya merasa sedikit pusing dan mual serta ingin muntah." "Nona, saya ahli dalam mengobati mabuk udara, saya membawa obat, Anda akan baik-baik saja setelah meminumnya." Zhao Meng mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Liying. Ye Liying melihat obat di tangan Zhao Meng, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak ada gunanya, Dr. Zhao, saya cukup istimewa, saya alergi terhadap tablet pensinonate hidroklorid, kalau tidak, saya akan meminumnya sebelum naik pesawat." Zhao Meng awalnya ingin memperhatikan tetapi gagal. Sun Bo Wei berkata, "Dokter, apakah ada cara lain?" Mereka berdua adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok, jadi tanpa sadar dia berdiri di pihak yang sama dengan Qin Haodong. Zhao Meng berkata dengan sedikit malu, "Nona Ye memiliki kondisi khusus dan alergi terhadap obat-obatan, saya tidak tahu apa-apa. Biar aku saja." Qin Haodong mengeluarkan kantong jarum dan berkata kepada Ye Liying, "Nona Ye, akupuntur cukup efektif untuk mengatasi mabuk udara, bagaimana kalau aku yang melakukannya?" Ye Liying berkata, "Terima kasih, Dr. Qin. Sama-sama, kita semua adalah rekan kerja, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu." Setelah itu, ia menusukkan jarum perak ke beberapa titik akupuntur di kepala dan dada Ye Liying. Sungguh menakjubkan. Begitu jarum perak itu menusuk kulitnya, perasaan tidak enak dan menjijikkan Ye Liying pun hilang, dan ia menjadi jauh lebih bersemangat. "Dr. Qin, keterampilan medis Anda luar biasa, terima kasih." Qin Haodong tersenyum. Setelah 5 menit, dia mengambil kembali semua jarum perak. Pada saat ini, Dong Ana berkata dengan suara yang menawan, "Dr. Qin, mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya keterampilan medis Anda yang luar biasa, saya sedikit tidak nyaman." Mendengar perkataannya, Su Hui mengerutkan kening. Meskipun dia cukup polos, jelas bahwa wanita ini sama sekali tidak sakit. Dia hanya ingin merayu Qin Haodong. Sebagai seorang dokter, Qin Haodong tidak bisa menolaknya. Dia bertanya, "Ada apa denganmu?" Dong Ana mengulurkan tangannya untuk menyentuh dadanya yang menjulang tinggi dan berkata dengan manis, "Aku tidak enak badan di sini, mungkin aku juga pusing, mengapa kamu tidak memberiku akupuntur?" Qin Haodong berkata, "Lebih baik aku merasakan denyut nadimu." Bab 775 Katawai. Dong Ana berjalan ke arah Qin Haodong sambil berbicara. Dia tidak duduk dengan sengaja, tetapi membungkuk dan mengulurkan tangannya. Kerahnya terbuka. Begitu dia membungkuk, pemandangan di balik kerah itu tak diragukan lagi terungkap. Dengan dua kakinya yang putih dan panjang, dia sangat menarik bagi seorang pria. Dong Ana sangat bangga pada dirinya sendiri. Dengan pengalamannya merayu pria selama bertahun-tahun, akan mudah baginya untuk mendapatkan pria tampan ini. Namun yang tidak diduganya adalah Qin Haodong menutup mata terhadap semua yang ada di depannya. Dia hanya berkonsentrasi merasakan denyut nadinya. Setelah beberapa saat, ia menarik tangannya dan berkata, "Penyakitmu hanya cocok untuk obat dan tidak cocok untuk suntikan. Jika kamu bersedia, aku akan menuliskan resep untukmu. Kamu bisa kembali dan minum obat selama setengah bulan." Dong Ana sedikit terkejut. Dia baru saja menjalani pemeriksaan fisik beberapa hari yang lalu. Dia sangat sehat. Bagaimana mungkin dia menderita penyakit? Alasan dia datang ke sini adalah untuk merayu pria tampan di depannya. Jadi menurutnya, Qin Haodong pasti telah melakukan kesalahan. Namun, hal-hal ini tidak penting. Ia berkata lagi, "Dr. Qin, saya rasa saya lebih cocok disuntik, bukankah semua pria suka itu? Suntik saja saya dengan jarum tebal seperti itu." Kalau sebelumnya rayuannya masih tertutup, sekarang sudah sangat lugas. Qin Haodong mengerutkan kening. Dia sudah merasakan bau tak sedap di tubuh wanita itu, setidaknya ada puluhan. Bagaimana dia bisa punya mata untuk orang yang tidak berguna seperti itu? "Nona Dong, maafkan saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok, saya tidak tertarik dengan hal itu, jika Anda menginginkannya, sebaiknya Anda pergi ke bagian pengobatan barat." Jelaslah bahwa dia telah mencoba merayunya. Qin Haodong menolaknya tanpa syarat. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di kabin memusatkan perhatian mereka padanya. Tepat saat dia merasa sangat malu, Zhao Meng datang sambil membawa botol obatnya. "Nona Dong, tidak apa-apa, Anda hanya pusing, bukan? Saya punya obat di sini." "Baiklah, terima kasih." Setelah mengatakan itu, Dong Ana tidak mengulurkan tangan untuk mengambil obatnya. Sebaliknya, dia memegang tangan Zhao Meng dan langsung masuk ke kabin pesawat. Setelah dia pergi, Su Hui berbisik kepada Qin Haodong, "Apakah kamu tidak tertarik pada wanita secantik itu? Bagaimana dia bisa cantik, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu." Saat Qin Haodong sedang berbicara,
dia melihat Dong Ana dan Zhao Meng masuk ke toilet pesawat bersama-sama. Dia yakin semua orang bisa menebak mengapa seorang pria dan seorang wanita masuk ke toilet bersama-sama sekarang. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, sepertinya dia benar-benar sakit parah. Su Hui berkata dengan heran, apa yang kamu bicarakan, siapa yang sakit? Qin Haodong berkata, wanita itu tadi. Apakah dia sakit, mengapa aku tidak bisa tahu, dia tampak bersemangat. Tentu saja dia sakit. Kalau tidak, mengapa saya harus meresepkan obat untuknya? Qin Haodong berkata, hormon wanita ini diproduksi secara berlebihan, yang menyebabkan gangguan sirkulasi darah di tubuhnya, yang menyebabkan peningkatan hormon seks secara tiba-tiba di tubuhnya. Su Hui masih tidak mengerti. Qin Haodong tersenyum dan berkata, terus terang, itu adalah nafsu seksual. Mendengar apa yang dikatakannya, Su Hui tersipu dan mengulurkan tangannya untuk memukul dadanya. Kamu tidak serius. Saya serius, kata Qin Haodong dengan tatapan tegas. Itu juga sejenis penyakit. Seiring berjalannya waktu, hormonnya akan habis dan tubuhnya akan kekurangan. Tidak apa-apa untuk minum obat sekarang, tetapi semakin lama dibiarkan, semakin buruk bagi tubuhnya. Su Hui berkata, lupakan saja, jika kamu berbicara seperti ini padanya, aku khawatir dia akan menganggapmu seorang berandalan. Qin Haodong mengangguk. Dia benar-benar tidak berniat untuk merawat Dong Ana. Dia baru saja memenuhi tugasnya sebagai dokter, tetapi karena pihak lain tidak mempercayainya, tidak perlu mengejarnya dan mengobatinya. Karena situasinya mendesak, setelah komunikasi antara Departemen Kewarasan dan Militer, pada pukul 5 sore, pesawat Qin Haodong mendarat langsung di bandara militer terdekat dengan desa Oxen. Saat pesawat mendarat, Wang Donglin, wakil direktur Departemen Kesehatan Jiwa, sudah menunggu di sana. Pertama-tama, ia mengatur agar anggota tim ahli makan makanan sederhana, lalu bergegas ke desa Wangshan, tempat desa Oxen berada. Dari jantung Huaxia hingga selatan, dari ibu kota yang ramai hingga daerah kecil ini, semua orang langsung merasakan jurang pemisah yang lebar di antara mereka. Sepanjang perjalanan, mereka tidak melihat gedung-gedung tinggi yang seharusnya ada di kota-kota modern. Sambil melihat ke sekeliling, mereka melihat bukit-bukit hijau yang sangat sederhana dan air yang jernih. Bas itu melaju dan tiba-tiba berhenti. Tidak ada jalan di depan mereka, tetapi puluhan penduduk desa berpakaian sipil berdiri di sana. Wang Donglin berdiri dari depan dan berkata kepada semua orang, kalian semua yang ahli, sesuai dengan permintaan atasan, harus bergegas ke daerah pegunungan Wangshan hari ini, dan pekerjaan akan dilaksanakan besok pagi. Namun, di sini agak merepotkan, jaraknya masih 3 km dari daerah pegunungan Wangshan, tetapi hanya ada jalan setapak kecil, bas tidak bisa melewatinya, jadi kami hanya bisa mengandalkan jalan kaki. Sebelum mereka datang ke sini, mereka mengira tempat ini akan sangat terbelakang, tetapi mereka tidak menyangka tempat ini akan sebegitu terbelakangnya. Bahkan jalannya belum diperbaiki, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengemasi barang bawaan mereka dan keluar dari bas. Setelah Wang Donglin turun dari bas, ia mengatur penduduk desa untuk membawa peralatan mereka. Sebelum datang ke sini, Kementerian Kesehatan telah membuat pengaturan terkait. Peralatan paling canggih ini telah dipecah menjadi kotak-kotak kecil untuk dikemas, dan akan dirakit setelah tiba. Jika tidak, mereka tidak akan dapat membawanya. Setelah semuanya beres, mereka pun bersiap berangkat menuju daerah pegunungan Wangshan. Tunggu sebentar. Berbicara dalam bahasa Huaxia yang terbata-bata, seorang wanita dengan kamera tergantung di dadanya dan tas besar di punggungnya berlari dari belakang. Ketika dia mendekat, mereka mendapati bahwa itu adalah seorang wanita berambut pirang dan bermata biru. Dia mengenakan jaket pendakian dan celana jeans. Pakaiannya yang awalnya sangat longgar tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang seksi. Secara khusus, dadanya yang besar, membuat kamera terangkat. Wanita itu melirik kotak yang penuh dengan peralatan medis dan bertanya, apakah Anda tim medis yang akan pergi ke desa Oxen di desa Wangshan? Melihat pakaian wanita itu, Wang Zonglin langsung menjadi gugup dan berkata, tidak, kami hanya penduduk desa. Kami telah membeli sesuatu. Kamu bohong. Wanita itu menunjuk kotak di sebelahnya dan berkata, ini semua peralatan medis, aku tahu apa itu, kamu pasti bagian dari tim medis. Melihat bahwa dia tidak dapat menolaknya, Wang Zonglin berkata, Nona, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Nama saya Katawai, saya wartawan dari majalah terkenal di dunia, Eyes of the Earth. Saya mendengar bahwa ada kasus yang sangat aneh di sini, jadi saya ingin melakukan wawancara. Saat berbicara, wanita itu menyerahkan kartu identitas jurnalis kepada Wang Zonglin. Ternyata dia datang ke Huaxia untuk berlibur. Dia selalu merindukan dataran tinggi Yungui, jadi dia datang ke sini untuk berwisata. Dia juga sangat ahli dalam bahasa Huaxia. Secara kebetulan, dia mendengar dari penduduk desa sekitar bahwa ada zombie di desa Oxen, desa Wangshan. Sebagai reporter yang hebat, dia segera menyadari bahwa ini adalah berita penting.
Setelah melakukan beberapa investigasi di sekitar, dia menyadari bahwa tidak ada zombie sungguhan di sini, tetapi kasus khusus, jadi dia harus bergegas ke desa Wangshan untuk menyelidiki. Mendengar latar belakang wanita itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Eyes of the Earth merupakan salah satu majalah paling terkenal di dunia. Majalah ini memiliki pengaruh yang kuat di seluruh dunia dengan Eropa sebagai pusatnya. Orang yang paling gugup adalah Wang Zonglin. Dia diminta untuk merahasiakannya. Jika dilaporkan oleh reporter ini, itu pasti akan menjadi masalah besar. Dia mengembalikan kartu identitas jurnalis kepada Katawai dan berkata, "Maaf, Nona, saya tidak tahu kasus apa yang Anda bicarakan, dan saya tidak bisa menerima wawancara." Katawai sangat pintar. Tentu saja, dia tidak akan mudah mempercayai Wang Zonglin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu tidak mau menerima wawancaraku, maka aku hanya bisa pergi dan mewawancarai penduduk desa di sana." Setelah itu, dia hendak berjalan di jalan setapak. Wang Zonglin dengan cepat mengulurkan tangan dan menghentikannya. "Nona, Anda tidak bisa pergi." Wajahnya langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan ekspresi serius, "Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku juga tahu bahwa kamu adalah seorang pejabat di Huaxia, tetapi aku adalah seorang reporter, dan aku memiliki hak untuk mewawancarai apapun yang aku inginkan. Jika kau berani menghentikanku, aku akan memberitahu semua orang di dunia tentang perilakumu yang tidak beradab." Wajah Wang Zonglin memerah, dan dia terjerumus dalam dilema. Jika dia setuju, dia akan melanggar aturan para petinggi. Dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika terjadi sesuatu. Tetapi jika dia tidak setuju dan Katawai mengirimkan pesan ini, seluruh negeri akan menghadapi tekanan opini publik. Jika itu hanya reporter Huaxia, akan lebih mudah untuk menanganinya. Tentu saja tidak apa-apa untuk memberitahu surat kabar mereka melalui pihak berwenang. Namun, Katawai adalah reporter Eyes of the Earth, jadi tentu saja ini tidak akan berhasil. Melihat kedua orang itu berdiri saling berhadapan, Qin Haodong menarik Wang Zonglin ke samping dan berkata, "Direktur Wang, mengapa Anda tidak membiarkan reporter ini ikut dengan kami?" Wang Zonglin berkata dengan gugup, "Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana jika dia melaporkan situasinya di sini?" Qin Haodong berkata, "Ini tidak seserius yang Anda kira, pikirkanlah, jika kita berhasil membasmi virus dalam insiden ini, itu akan menjadi kinerja yang positif, apakah kita masih takut dilaporkan?" Wang Zonglin berkata, "Ini adalah virus baru, bagaimana jika kita tidak dapat mengendalikannya?" Qin Haodong berkata dengan enteng, "Dengan karakteristik virus ini, jika kita tidak bisa mengendalikannya, Direktur Wang, menurutmu apakah kita bisa merahasiakannya?" Wang Zonglin tercengang. Itu benar. Kejadian ini mirip dengan krisis biologis. Jika mereka tidak dapat mengendalikannya dengan baik, itu akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Dia tidak dapat menyembunyikannya bahkan jika dia mau. Qin Haodong berkata lagi, "Direktur Wang, mengapa Anda tidak mengizinkannya tinggal bersamaku? Saya akan berusaha sebaik mungkin membimbingnya untuk membuat laporan yang positif." Wang Zonglin ragu sejenak. Dia tahu bahwa masalah ini persis seperti yang dikatakan Qin Haodong. Dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. Dibandingkan dengan laporannya sendiri, akan lebih baik memberinya panduan positif. "Baiklah, saya akan memberikannya kepada Anda, Dr. Qin." Setelah mengambil keputusan, Wang Zonglin menunjuk ke arah Qin Haodong dan berkata kepada Katawai, "Ini adalah Dr. Qin, anggota tim kali ini. Kamu boleh melakukan wawancara, tetapi kamu harus tetap bersamanya. Jika kamu setuju, aku akan mengizinkanmu ikut. Jika kamu tidak setuju, aku hanya bisa menolak." "Saya berjanji." Dia langsung setuju. Sebenarnya, dia baru saja mengancam Wang Zonglin. Dia tidak begitu paham dengan situasi di sini, dan dia tidak dapat menemukan lokasi desa Oxen di desa Wangshan, yang tidak tercatat di peta ponselnya. Jika dia mengikuti tim, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Reporter Eyes of the Earth tiba-tiba ikut bicara. Wang Zonglin tidak memasuki desa Wangshan bersama tim. Setelah mengatur pekerjaan, ia kembali ke Departemen Kewarasan dengan tergesa-gesa dan ingin memastikan bahwa situasi ini dilaporkan kepada atasan. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Setelah gangguan kecil ini, kelompok ahli dan penduduk desa mulai bergerak maju. Setelah pergi, semua orang menemukan bahwa apa yang disebut jalan itu sebenarnya bukanlah jalan. Seperti kata pepatah, tidak ada jalan di dunia ini, hanya karena ada begitu banyak orang yang berjalan, maka ada jalan. Jalan setapak ini sering dilalui penduduk desa. Meskipun jalan setapak ini relatif mulus, namun banyak bebatuan aneh di atasnya. Beberapa bagiannya sangat berbahaya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.